Assalamualaikum, ketemu lagi di Ensiklopedia. Ini sudah bulan April dan ini video pertama di bulan April. Pastinya masih di rumah saja kan? Sama aku juga masih di hashtag di rumah aja. Nah, kali ini aku bakal nge-review sebuah buku terjemahan dari bahasa Jepang, ditulis oleh penulis Jepang. Ya iyalah, bahasa Jepang ditulis penulis Jepang. Mungkin gak sih penulis Korea nulisnya bahasa Jepang? Mungkin aja sih ya. Oke, ini dia bukunya. Nah, ini dia bukunya. Gagal Menjadi Manusia. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal Jepang yang hidup pada tahun 1909 sampai 1948. Namanya Dazai Osamu. Ini merupakan karya terakhirnya sebelum Dazai Osamunya sendiri bunuh diri. Nah, di Jepang buku ini terbit pertama sekali tahun 1948. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia baru di tahun 2020 ini. Sementara ke dalam beberapa bahasa lain itu sudah duluan diterjemahkan. Nah, di Indonesia buku ini diterbitkan oleh penerbit Mai. Mungkin ada yang baru dengar penerbit Mai. Penerbit Mai ini penerbit baru, ini buku pertamanya. Mereka hanya fokus pada buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Jepang. Penerbit Mai ini juga punya penerjemah yang handal. Salah seorang dari penerjemah itu yaitu Mbak Asri Pratiwi Wulandari yang menerjemahkan buku ini. Buku ini tebalnya hanya 153 halaman dan terjemahannya itu menurut aku bagus banget karena sedari dulu memang aku paling gak suka, bukan gak mau sih, tapi lebih menghindari kalau baca buku terjemahan, kecuali yang buku yang aku kepengen baca tapi aku gak ngerti bahasa aslinya. Misalnya bahasa aslinya tuh bahasa Prancis misalnya, atau bahasa apa gitu yang memang gak ngerti, ya harus baca terjemahan ya kan. Tapi membaca buku ini aku gak ngerasa ini itu buku terjemahan gitu. Bahasa Indonesianya ngalir, bagus banget dan seru. Meskipun ini dikatakan novel, tapi aku membacanya seperti membaca diary, seperti baca buku harian seseorang, seperti orangnya ada di depan mata curhat tentang hidup dia. Dan buku ini menceritakan tentang inti dari ceritanya itu tentang kesehatan mental dari si tokoh di dalam buku ini. Tokohnya bernama Yozo. Aku udah buat beberapa catatan di sini untuk ngebahas buku ini. Secara cover, penerbit, dan luarnya buku sudah kita bahas barusan. Sekarang kita masuk ke isinya. Yuk. Nah, isinya buku ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada prolog, kemudian ada bagian 1 atau bab 1, bab 2, bab 3 atau bagian 3, dan epilog. Berarti ada 5 bagian di dalam buku ini. Ketika awal membaca prolog, sungguh ini buku apa sih? Kok ceritanya bingung gitu, akunya bingung. Oh iya ya, kok seperti ini gitu. Akhirnya ya berhenti. Memang sih di kata pengantar dari awalnya juga
kalau memang kamu pusing ya berhenti katanya. Ya udah aku berhenti, makanya akhirnya buku yang nggak tebal-tebal banget ini lama jadinya. Kemudian begitu masuk ke bab 1, di situ aku menemukan cerita tentang memang kelainan jiwa ya, bukan gila sih, cuman lebih ke dia memetakan orang atau membuat asumsi terhadap manusia lainnya berdasarkan hanya pada 1 atau 2 kasus. Si tokoh utamanya yang diceritakan di dalam buku ini yang tadi sempat aku sebut bernama Yozo, itu lebih banyak bermain-main dengan pikiran dia sendiri. Jadi di bagian pertama itu menceritakan masa kanak-kanaknya di lingkungan keluarga, di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekolahnya, sekolah dasarnya. Jadi tokoh ini, si Yozo ini terlahir sebagai bungsu, namun karena otoriter seorang ayah, itu punya ayah yang otoriter, jadi dari sana dia belajar untuk selalu mengatakan iya pada apapun. Dia tidak pernah menolak, tidak pernah membantah apapun dan siapapun dalam hidupnya. Dan ini menjadi tekanan batin tersendiri buat si Yozo. Kemudian di bagian keduanya menceritakan kisah si Yozo ketika sudah di sekolah tingkat pertama, sekolah tingkat atasnya, hingga bagaimana kehidupannya di Tokyo, di kota, jauh dari keluarga. Akhirnya dia tekanan ini semakin menjadi-jadi, takut bertemu manusia karena tadi asumsi-asumsi tadi, dia akhirnya takut bertemu manusia. Gejolak-gejolaknya itu menemukan sedikit penawar tapi dengan jalan yang salah, sehingga akhirnya ya semakin tenggelam dalam pikiran-pikirannya itu. Kemudian di bab ketiga semakin membingungkan sebenarnya, tapi ketika kita sudah baca dengan bahasa yang mengalir, menjadi seru sebenarnya. Di bab ketiga juga cerita tentang Yozo berlanjut dengan kehidupan dewasanya sampai berakhir di umur 27 tahun. Jadi sebenarnya baca buku ini, meskipun ada yang bilang banyak ya, aku udah baca review beberapa orang lainnya yang mengatakan wah bingung baca bukunya, sampai akhirnya si pembaca juga, benarkah aku gagal menjadi manusia gitu. Kalau aku tidak menemukan itu sebenarnya, aku justru kasihan kepada si sosok Yozo ini, karena sebelum baca buku ini kemarin malam aku sempat baca-baca tentang kepribadian, tentang seperti apa introvert, extrovert, ambivert. Jadi akhirnya begitu baca buku ini, oh iya gitu. Sebenarnya salah satu penyebab dari sakit mental itu, dari tekanan mental itu adalah tidak punya tempat untuk berbagi, tidak punya tempat yang tidak punya seseorang yang membuat dia nyaman untuk bercerita, sehingga akhirnya asumsi-asumsi dari pikirannya sendiri itu terus-terusan ya seperti itu, akhir tenggelam di dalam pikiran-pikirannya sendiri. Kalau aku menanggapi sosok tokohnya ini kok kasihan ya, seandainya aja bisa ngasih solusi, seandainya aja yang aku baca ini memang orangnya itu di depan mata gitu, aku kepinginnya yuklah kita sharing gitu, tukar pikiran atau apa gitu. Jadi segitu menyedihkannya, segitu kasihannya sosok si tokoh utama di dalam buku ini. Memang sih mungkin bahasanya agak sedikit di awal-awal. Tadi sempat aku cerita prolognya membingungkan. Ternyata setelah baca epilog ketemu gitu jawaban kenapa prolognya seperti itu. Oke, kita sudah review buku Gagal Menjadi Manusianya Dazai Osamu. Sudah dari cover sampai ke isi-isinya, dan satu kekurangan yang
menurut aku agak sedikit mengganggu itu jumlah paragraf yang terlalu panjang, dengan cerita yang tadi nggak semua orang gitu suka baca tentang kesehatan mental, itu kan berat, itu tentang psikologis, itu kan berat. Dengan paragrafnya yang lumayan terlalu panjang itu sedikit mengganggu sih. Jadi kok yang lainnya the best lah. Untuk buku pertamanya penerbit Mai ini menurut aku seniat itu, apa ya, seniat seserius itu gitu, seserius itu, dan nggak mirip buku pertama loh. Buku pertamanya aja udah sebagus ini, jadi aku ngebayangin buku kedua ketiganya ntar seperti apa. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan aku sarankan buku ini tidak dibaca oleh remaja karena justru nanti menimbulkan asumsi yang berbeda, malah jadinya semakin salah pemikiran. Oke, bye, see you on the next video. Oh ya, aku lupa mau sampaikan, besok insya Allah Sabtu jam 2 siang kita bakal ngadain bedah buku ini bersama penerbitnya dan juga penerjemahnya. Semoga teman-teman semua bisa menunggu. Maksud saya bisa punya waktu di jam 2 siang besok Sabtu. Oke, bye. Assalamualaikum.